Jadi kali ini saya mau sharing soal wave maker ya. Pertama, wave maker bentuknya kayak gini. Jadi ini biasa dipakai untuk membuat arus di akuarium laut. Tapi fungsinya sendiri itu lebih dari itu ya. Selama ini kita tahunya wave maker cuma buat bikin arus di akuarium laut supaya seolah-olah seperti kondisi laut aslinya. Padahal ada fungsi lain dari wave maker ini ya. Sebenarnya wave maker ini bentuknya bermacam-macam. Ini yang saya pakai ini satunya wave maker yang pakai arus AC. Jadi ada wave maker yang pakai arus DC, itu bisa diatur ya, mulai dari kecepatan kemudian jedanya. Jadi hasilnya itu bisa menghasilkan ombak seperti laut aslinya. Tapi kali ini pertama kita bicara fungsi dulu. Fungsi untuk wave maker itu selain membuat arus, juga fungsi lainnya adalah untuk meratakan arus. Soalnya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang mengendap di bawah. Jadi kotoran-kotoran yang berada di bagian bawah itu bisa terangkat, berputar, kemudian tersedot ke filter dengan sempurna. Sebenarnya wave maker ini bisa dipakai untuk akuarium laut ataupun akuarium tawar. Kalau aquascape pun juga bisa pakai, tapi karena beda filter, jadi struktur filternya itu berbeda antara akuarium laut dengan akuarium tawar, maka akuarium laut itu lebih dianjurkan memakai. Pertama, akuarium air tawar itu kan bentuk filternya banyak yang menggunakan kanister atau filter hang on, dan semuanya itu outputnya berada di bawah. Jadi sisa makanan yang berada di bawah itu bisa langsung tersedot oleh filter. Sementara untuk akuarium laut, karena filternya itu berada di atas, jadi perlu alat tambahan untuk mengangkat kotoran-kotoran yang berada di bawah itu ke atas supaya tersedot ke sump atau ke filter. Fungsi lain dari wave maker ini pada akuarium laut ya, ini sudah banyak yang membuktikan kalau arus itu bisa menghambat pertumbuhan alga. Jadi wave maker juga sangat penting untuk bisa menghambat pertumbuhan alga, dimana tiap ada dead spot itu bisa dipastikan akan banyak alga yang tumbuh di situ ya. Jadi kalau ada arus dari wave maker, itu alga-alga bakalan cari ke tempat yang arusnya sedikit. Oleh karena itu, kalau arusnya itu merata, seluruh akuarium kena arus, maka alga tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Jadi selain faktor cahaya, juga faktor arus dapat membantu menekan pertumbuhan alga pada akuarium laut. Selain pakai wave maker, juga bisa pakai pompa biasa, akuarium biasa ini sebagai pengganti wave maker. Kalau semisal di daerah kalian itu susah cari wave maker, bagi kalian yang mau main akuarium laut, alangkah baiknya untuk menyiapkan budget khusus untuk beli wave maker ini. Kemudian keuntungannya kenapa nggak pakai kayak gini? Pertama, dari segi harganya itu nggak selisih jauh ya. Kalau ini kita bisa beli sekitar harga 30 ribuan sampai 50 ribu untuk yang kecil. Tapi kalau wave maker ini harganya sekitar 60 ribuan. Tetapi bisa dilihat dari fungsinya sendiri ya. Fungsinya ini kan buat pompa air, sementara ini buat bikin arus. Jadi dari fungsi saja sudah berbeda. Kalau di sini kita lihat outputnya ini kecil, bentuknya kecil, jadi arus yang keluar itu hanya lurus. Jadi kalau semisal akuariumnya kita lebar, kita paling tidak butuh banyak pompa agar arusnya bisa rata. Sementara kalau wave maker, karena bentuknya kayak kipas, ada baling-balingnya, jadi menyebar air itu arusnya bisa lebih menyebar ya, bisa lebih rata. Jadi cukup wave maker satu saja sudah cukup untuk akuarium ukuran tertentu. Kemudian dari segi konsumsi listrik juga jauh ya. Untuk yang ini kapasitas 800 liter per jam, itu konsumsi listriknya bisa sampai 13 sampai 15 watt. Tapi kalau wave maker untuk yang kapasitas 3000 liter per jam, itu konsumsi listriknya cuma sekitar 3 sampai 5 watt saja. Jadi selisihnya dari segi konsumsi listrik sangat jauh. Keuntungannya
tentunya lebih banyak pakai wave maker karena selain konsumsi listrik lebih irit, juga memang peruntukannya itu untuk membuat arus, jadi cukup satu saja sudah bisa, arusnya sudah bisa menyebar kemana-mana ya. Jadi sisa makanan yang berada di celah-celah batu, di bawah-bawah karang atau di atas pasir, di sudut-sudut akuarium itu bisa terangkat semua dan bisa masuk ke filter. Nah, jadi untuk akuarium tawar juga sebenarnya bisa pakai, apalagi untuk aquascape ukuran besar itu sangat dianjurkan pakai wave maker. Tujuannya ya biar selain untuk tanaman juga mendapat arus yang cukup, juga bisa menyebarkan nutrien, apalagi misal pupuk cair, waktu kita ngasih pupuk cair. Begitupun kalau kita ngasih makanan, sisa makanan bisa terangkat, tidak mengendap di bawah, tidak menimbulkan racun yang akhirnya bisa bikin koral dan ikan jadi mati gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih.